面白い。Moshimash, Orewa Golden Tesoro. YouTuber Oni Orewa Naru atau Oda. Oke, seperti biasa kita akan mereview chapter terbaru One Piece, yaitu chapter 1023. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yo. Chapter 1023 berjudul mirip seperti dua kacang polong. Siapakah yang mirip di sini? Sosok Sanji kah atau Zoro? Atau bahkan Momonosuke. Di sampulnya sendiri terlihat Vivi sedang duduk di atas dahan pohon sementara beberapa burung hinggap di lengannya. Tepat di bawah pohon terlihat Karu marah. Mungkin dia cemburu buta pada burung yang terlihat akrab manja ke Vivi. Bab dimulai di mana yang sebelumnya Zoro dan Sanji dengan epik menyerang King dan Queen di akhir chapter lalu. Zoro dan Sanji berdiri dengan gagah di depan King dan Queen. King dan Queen lagi rebahan di tanah tertutup awan debu. Namun keduanya tetap dalam keadaan sadar. Chopper terkejut melihat efek obat dari klinik Tongfang yang manjur mengobati Zoro dengan instan. Kroco bajak laut kebun binatang juga terkejut melihat Queen dan King jatuh, berbaring ke tanah seakan tidak percaya apa yang terjadi pada komandannya. Salah satu kroco bajak laut kebun binatang mengarahkan senjatanya ke Zoro. Tetapi tepat sebelum menembaknya, Kawamatsu mengalahkannya dengan jurus kapanya. Hyogoro memberitahu semua orang untuk tidak mengganggu pertarungan Sanji dan Zoro dan mencoba membuat tidak ada seorang pun dari pihak lain yang melakukannya. Secara tidak langsung, di sini Hyogoro memagari pertarungan Zoro Sanji versus All-Star Kaido. Mantap kali ini kakek bunga, sudah kayak polis lain. Berikutnya kita dialihkan situasinya ke Marco sedang menatap King dan Queen saat mereka sedang bangun dan mengingat beberapa kata yang Shiraugi katakan padanya. Dulu, sebelum zaman Mary Joyce, ada negara dewa di atas Red Line. Wah, apakah ini sudah jelas kalau ada ras yang sebelumnya tinggal di atas Red Line, sebelum Tenryubito? Apakah di sana dulu ada lahan ganja? Maksudnya perkebunan buah iblis pertama. Dan bagaimana bisa ras dari King ini punah? Apakah ini dibabat habis oleh Tenryubito, sang naga langit, atau dibabat habis sendiri oleh King, seperti yang dilakukan Itachi? Oke lanjut, sementara Marco tenggelam dalam pikirannya, mencoba kembali menggali info yang ia ketahui. Namun buruknya, beberapa kroco Kaido mulai menembaki Marco. Namun Izo tiba tepat waktu, dan menerjang ke arah Marco untuk mencegah pelurunya yang mengenai Marco. Izo menembak kroco Kaido saat dia meninggalkan tempat itu, dengan Marco di pelukannya, yang masih melamun memikirkan sesuatu. Adede, Marco, emang kepala nanas. Wajarin aja tapi loh emang sudah batasnya dia menahan dua All-Star Kaido. Kemudian scene kembali difokuskan ke Queen dan King kembali berperang. Lalu Queen melakukan rap. Yo, serangan tidak mempengaruhi sama sekali, yo. Kekeringan, wabah, api liar, kami adalah 3 bencana yang melindungi Kaido, yo. Kemudian Queen menembakkan sinar laser ke Sanji dan Zoro. Tapi mereka dapat menghindarinya. Ketika melihat gerak-gerik Sanji, Zoro menyadari ada yang tidak beres dengan Sanji. Diam-diam liatin Sanji nih Zoro. Peduli amat. Dan kemudian terjadi bincang kecil-kecilan seolah mengalihkan fokus pertarungan. Kemudian Sanji mengatakan, setelah memakai red suit 2 kali, aku merasa tubuhku namun dipotong Zoro. Jangan menyeretku ke permasalahanmu. Sanji menjawab, aku tidak mengatakan itu, hanya saja aku merasakan sesuatu yang aneh. Dengan alismu, kata Zoro. Sempat-sempatnya Zoro godain Sanji nih. Dengan tubuhku, bah Kamarimo menjawab dengan emosi. Sempat-sempatnya nih Zoro Sanji cekcok. Saat mereka sedang cekcok, King menerjang Sanji dengan pedangnya, tetapi Zoro menghentikannya dengan pedangnya. Queen mengambil kesempatan itu dan mencoba menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut Bridal Grapper, yang dengannya ia mengubah cakar kuncir kudanya menjadi cakar yang menyala-nyala. Namun Sanji melangkah masuk dan memblokir cakar Queen dengan tendangan berapi-api di abel jambenya. Setelah melihat Sanji mengeluarkan api, Queen tertawa. Hahaha, kamu pasti salah satu cyborg Germa kan? Semua anak Jazz adalah cyborg. Aki itu pasti sebuah mesin dan bisa terbakar jika kamu mau kan? Dan Sanji pun membalas dengan tegas, maaf mengecewakanmu. Tapi aku 100% manusia. Queen pun kaget, manusia normal? Mana mungkin manusia bisa membuat api? Apakah kau berasal dari ras Luncita Luna? Lah, Okamah dong. Lunaria yang betul ya bre. Lunaria sendiri jika dilokalisasikan ke bahasa Latin berarti bulan. Apakah di sini bertambah 1? Ras yang dikatakan dari bulan yang sudah terkonfirmasi ada 3, yaitu Birka, Sandia, dan Skypian. Setelah mengucapkan nama ras itu, terlihat panel ke wajah King. Dia mendengarkan percakapan itu dalam diam.
memperlihatkan muka yang dingin. Apakah itu merupakan pembicaraan yang sensitif bagi King? PPP emang nggak bisa dikontrol mulutnya Queen ini. Kayak tura. Sanji yang tidak peduli dengan cemoohan Queen langsung melakukan tendangan api ke arah Queen. Queen pun menahannya menggunakan lengannya dengan Busokoku Haki dan didukung cakar cyborgnya. Queen mengakhiri dengan mengatakan bahwa tidak masalah jika menjadi cyborg. Pasalnya, menurut Queen ini tidaklah buruk. Bahkan Vegapunk yang jenius tidak bisa menciptakannya, tidak bisa menciptakan apa yang Judge buat ke pasukan Germa dan anak-anaknya. Kemarin di spoiler sudah kubahas, kalau Judge memproduksi anaknya berbeda dengan Pasutri pada umumnya. Apakah Judge menambahkan DNA dari ras Lunaria yang dapat menciptakan api, khususnya King itu sendiri? Sementara Zoro dan King terus bertarung, tiba-tiba ujung pedang King berubah bentuk menjadi seperti sisir, dan King berhasil mengambil dua pedang Zoro dari tangannya. Kemudian, King menarik pedang Zoro dan mengakibatkan dua pedang yang di tangan Zoro, Enma dan Sandai Kitetsu, dilempar jauh ke samping oleh King. Kemudian King melemparkan pukulan kuat ke wajah Zoro. Tampaknya pukulan itu hampir mengenai wajah Zoro, tetapi dia telah berhasil menggerakkan kepalanya tepat waktu, dan dia telah menghentikan pukulan itu dengan pedang yang dia gigit di mulutnya, yang pastinya Wado Ichimonji. Ini kayaknya kalau ada pojok SBS dari Oda, pekerjaan King jika tidak menjadi bajak laut pasti jadi bencong salon. Ya. Kemudian Zoro berkata, "Gaya bertarungmu aneh," King membalas. "Tidak perlu bentuk dan gaya tetap dalam pertarungan nyata." Zoro setuju dengan King. "Kamu benar. Sekarang aku memikirkannya. Kamu tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah seorang pendekar pedang." Kemudian Zoro memukul dua pedang yang hilang dan kembali bertarung. Kita pun diperlihatkan King bertarung menggunakan sambil menendang Zoro. Sungguh gaya bertarung yang random, bukan? Zoro mengatakan, "Jika perlu, aku harus memenangkan pertempuran ini dengan menggigit lehermu dan merobek tenggorokanmu. Karena aku tidak akan kalah bagaimanapun caranya." Scene pun dialihkan ke Hyogoro, si kakek bunga, dan Kawamatsu, sedang menonton pertarungan Zoro dan King. Kawamatsu mengatakan bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang bukan kaleng-kaleng. Sementara Hyogoro mengatakan bahwa dia mengingatkan pada Daimyo Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru di masa mudanya. Bahkan gaya bertarungnya mirip. Mereka juga mengatakan bahwa Zoro mengembalikan Susui, pedang samurai legendaris Shimotsuki Ryuma, ke Wano Kuni pastilah takdir. Gaya bertarung yang mirip di sini mungkin saja Shimotsuki Ushimaru menggunakan aliran tiga pedang sama seperti Zoro. Panel berikutnya dilanjutkan. Saat King dan Zoro terus bertarung, kita melihat gambar bayang-bayang Ryuma di mana kita melihat bahwa mata kirinya juga rusak, seperti mata Zoro. Dia juga memiliki bekas luka di wajahnya. Dengan begitu, besar kemungkinan Zoro memiliki darah Shimotsuki. Mungkin di pertarungan melawan King inilah flashback Zoro akan ditampilkan. Amin ya Allah. Oh hebat juga nih Zoro, punya keturunan Shimotsuki. Atau jangan-jangan keturunan Zoro lah yang menyesatkan imigran Wano ke Iwis Blue dulu. Sudah tidak perlu dilakukan lagi ya, Bre. Kalau sudah membahas keturunan darah, pasti tidak akan mengecewakan. Seperti Luffy, ternyata anak dari Dragon, yang sudah pasti sama-sama kuat. Dan juga seperti Ace dan Roger, sama-sama mengancam dunia. Jika Zoro keturunan Shimotsuki, pasti Zoro bukan lagi mas-mas biasa yang ingin menjadi pendekar pedang nomor 1 di dunia. Pertarungan Zoro dipotong, dan panel selanjutnya memperlihatkan ke lantai lainnya, yaitu lantai 2 kastil Onigashima. Jack dan Inuarashi terus bertarung. Jack menggunakan bentuk hybridanya yang sangat gagah. Sebenarnya, kaki depan mamutnya menggunakan kedua pedangnya. Kepalanya adalah campuran dari mamut dan bentuk manusia. Ia mempertahankan belalainya yang besar dan Jack menyerang Inuarashi dengan belalainya. Seperti yang terjadi di Zou, Inuarashi mengambilnya dan melemparkannya keluar ruangan. Mereka berdua jatuh ke halaman di mana Asura Doji tidak sadarkan diri. Inuarashi ingat siksaan yang dilakukan Jack padanya dan pada Zou, khususnya suku Ming, dan mengatakan bahwa sekarang semuanya akan berbeda. Berkat lubang besar di lengannya yang dibuka oleh Kaido, kini Inuarashi bisa berubah mewujud menjadi sulungnya. Panel pertarungan kembali dipotong dan mengarah ke luar kastil Onigashima. Tepat setelah serangan Nekomamushi ke Perospero, Carrot dan Wanda pun sudah sadarkan diri. Dia kaget melihat pemimpinnya si kucing barbar mengempaskan Perospero si jagoan neon keluar tengkorak Onigashima. Nekomamushi mendekati Perospero, mengatakan bahwa dia akan membalas kematian Pedro. Begitu dia melangkah keluar dari bayang-bayang, cahaya bulan menyebabkan Nekomamushi berubah menjadi bentuk sulong di depan tatapan ketakutan Perorin. Dan lagi-lagi, tanpa memperlihatkan pertarungan yang epik, Shin berpindah ke lantai 2 kastil Onigashima kembali. Raizo dan Fukurokujo masih bertarung. Fukurokujo memberitahu Raizo bahwa Wano Kuni tidak bisa mempercayai seorang bocil mesum sebagai shogun. Akan tetapi, Raizo menjawab bahwa dia tidak meremehkan pemuda,
karena orang bisa tumbuh. Wah, akhirnya banyak sekali ya Nine Red Scabbard yang ditampilkan pertarungan-pertarungannya. Berpindah ke pantai Wano Kuni, bajak laut hati sangat marah. Mereka telah menarik senjata mereka dan menunjukkan pada sesuatu yang sangat mengingatkan mereka pada naga Kaido. Namun mereka tidak menyangka bahwa naga berukuran besar itu aliansinya. Dalam halaman ganda yang menakjubkan, kita melihat seekor naga raksasa berada di depan Luffy. Itu adalah Momonosuke. Luffy ingat pertemuan pertamanya dengan Momonosuke yang masih dalam bentuk ikan lele. Ketika Momonosuke mengatakan kepadanya bahwa dia bukan mangsa alias makanan darurat. Momonosuke yang sekarang berusia 28 tahun. Shinobu telah membuatnya tumbuh 20 tahun dengan kekuatannya. Shinobu menangis keras saat dia mengingat saat dia membesarkan Momonosuke. Kita hanya melihat gambar Shinobu yang memegang lengan Momonosuke. Kita tidak bisa melihat seluruh tubuh Momonosuke. Ya seperti biasa, Oda masih mensiluetkan tubuh Momo dewasa. Namun, kita dapat melihatnya bahwa Momonosuke dewasa lebih tinggi dari Shinobu, dan dia memiliki ukuran yang kurang lebih sama dengan Luffy, karena kepala Shinobu di gambar itu mencapai siku Momonosuke. Shinobu berteriak, "Momonosuke sama!" Dia terlihat persis seperti seseorang. Ya udah pasti ya, itu pasti tuannya Kozuke Oden. Oleh karena itu membuat Shinobu menangis. Luffy dan Momonosuke segera take off dan meninggalkan pantai Wano Kuni. Ayo Momo, ayo kita ambil kembali negeri Wano Kuni. Seperti yang sudah saya bahas kemarin di spoiler 1023, Momonosuke akan seumuran dengan Yamato Chuan dan lebih tua dari Luffy. Untuk tubuh Momonosuke sendiri menyerupai tinggi ibunya, alias manusia pada umumnya. Tidak seperti ayahnya yang lebih besar dari manusia pada umumnya, atau bisa dikatakan seukuran Asura Doji. Untuk naganya sendiri terlihat lebih kecil dari naga Kaido. Mungkin memang karena mengikuti tubuh pengguna buah iblisnya. Ngomong-ngomong, tentang mode naga Momonosuke, Oda sendiri telah memforeshadowkan di Color Split chapter 310 yang rilis di tahun 2004. 2004 bre, 17 tahun yang lalu. Wadaw sih, bahkan lambang Kozuki pun sudah diperlihatkan. Warna naganya pun sama. Wah keren banget Oda, panjang umur Oda Ring Sensei. Oke, jadi chapter ini terkonfirmasi di chapter ini ada dua yang dikatakan mirip dengan seorang tokoh. Yang pertama Zoro yang dikatakan mirip dengan Ryuma dan Shimotsuki Ushimaru. Dan satu lagi Kozuki Momonosuke yang menjadi dewasa terlihat mirip Oden dan dikatakan Shinobu, dan bentuk naganya mirip Kaido yang telah dikatakan anak buah Lau di Pantau Wano Kuni. Dan ada satu karakter lagi yang dikatakan mirip, namun di sini masihlah lemah, yaitu Sanji yang dikatakan oleh Queen mirip dengan Ras dari King, The Buyung-Puyuh Mode Malam. Wadaw, itulah bre, manga One Piece chapter 1023. Untuk chapter selanjutnya minggu depan tidak libur, sehingga chapter 1024 akan terbit minggu depan. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri. Sampai jumpa.